Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari Selasa ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Yang pertama kita akan melanjutkan topik terakhir kita di semester ini, yaitu tentang gerak harmonik sederhana. Ya, jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama di topik ini dari 3 kali pertemuan. Ya, jadi ada 3 kali pertemuan. Jadi seperti biasa nanti ada konsep yang akan saya coba sampaikan, kemudian ada latihan, dan terakhir jangan lupa ada Google Form, kalian bisa mengisi absensi plus review dari topik yang kita bahas kali ini. Jadi mungkin waktu kita kurang dari 1 jam, kita mulai saja. Yang pertama tentang gerak harmonik sederhana. Ya. Oke, di sini kita punya bentar. Terima kasih yang kasih lagu Tujuan Belajar. Ini dia menganalisis hubungan gaya dan getaran, kemudian melakukan percobaan. Ini kita coba nanti dilakukan di rumah ya. Jadi topiknya ada 4. Yang pertama GHS. Apa itu GHS? Yang kedua ada GHS pada pegas. Nah, ini 2 ini kita bahas di awal. Yang ketiga GHS pada bandul. Ini nanti di hari Jumat. Ya, insya Allah kita ketemu lagi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir persamaan GHS. Ya. Persamaan GHS nanti ini ada pertemuan terakhir. Wallahu alam nanti di bulan Ramadan kita ada pertemuan atau tidak ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai di bulan Ramadan. Kamu bodak ya? Yang mana saya botak mas, ini rontokan. Gak tahu kenapa bisa rontokan begini. Oke, yang pertama kita mulai saja. Nah, ini tentang GHS. Apa itu GHS? GHS adalah gerak harmonis sederhana, yaitu gerak bolak-balik. Ya, jadi kalau ada gerakan bolak-balik, nah itu dinamakan gerak GHS. Nama lain dari GHS sendiri itu adalah getaran. Ya, nama lainnya adalah getaran. Contohnya adalah, kita lihat dulu. Alhamdulillah sudah banyak. Contohnya, ini dia, kita share. Ya. Contohnya ini, misalkan ada sebuah pegas, di sini ada pegas, saya beri beban. Nah, seperti ini. Maka pegas ini akan bertambah panjang. Seperti ini. Spring konstan. Oke, ya. Dia akan bergerak terus. Nah, ini namanya gerak GHS. Jadi gerak harmonik sederhana. Ya, jadi kalau saya tarik, maka dia akan bergerak naik turun. Nah, ini termasuk gerak harmonik sederhana. Jadi gerak harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik. Bisa ke atas ke bawah, bisa kiri dan kanan, bisa juga. Ya. Ini adalah contohnya. Sampai di sini bisa dipahami?
Kita lihat dulu ada siapa di sini. Oke. Ada yang paling atas. Kayak gitu, kayak Gimana, Dit? Bisa dipahami, Dit? Apa ini GHS? Ya, Pak. Artinya apa, Dit? Gerakan bolak-balik. Nah, bolak-balik. Nah, di sini sistemnya sederhana, jadi terus-menerus. Kalau pegas di sini bisa berhenti nggak, Dit? Bendanya bisa berhenti tidak? Apanya? Nih, bebannya, beban poin 1 nih, bisa berhenti nggak? Bisa. Nah, Enggak. nggak bisa, ya, kecuali saya pause di sini. Nah, berhenti. Nah, ini namanya posisi stasioner. Jadi, dia akan bergerak terus. Jadi, sistem yang kita bahas, bagaimana kalau dia bergerak terus. Ya, jadi nggak berhenti-berhenti nih. Terus saja. Nah, ini namanya gerak harmonik sederhana. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kondisinya akan sedikit berbeda kalau bebannya kita bedakan. Ya, misalkan ada yang besar, kemudian ada beban yang kecil. Nah, ini saya ganti, satu lagi bebannya besar. Nah, ini dia. Tentu getarannya berbeda. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh gerak harmonis sederhana. Alhamdulillah, sudah hadir. Oke. Dan sekali lagi terima kasih bagi yang sudah menyelesaikan materi ini. Alhamdulillah nanti bisa lanjut topiknya, topik kelas 11. Ya. Nah, ini tentang gerak harmonis sederhana. Jadi, kasus hari ini adalah tentang pegas yang diberi beban. Ya. Ardiano bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi geraknya terus-menerus ya, nggak berhenti-berhenti. Nah, kemudian yang kedua, getaran ini juga memiliki beberapa perbedaan. Ya, misalkan satu ada yang masanya besar, satu lagi ada yang masanya kecil. Jadi gerakannya ini dipengaruhi oleh beban. Yang kedua adalah gerakannya juga dipengaruhi oleh sifat dari pegas. Nah, sifat dari pegas ini kita namakan konstanta pegas. Jadi spring konstan ini adalah konstanta pegas. Ya, seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan tentang gerak harmonik sederhana? Bagaimana, Sulung? Pak, Yeah, boy. Bapak, Ya, berarti dia dipengaruhi sama massa benda sama apa konstanta pegas. ya, betul. Kita bisa lihat yang pertama, misalkan pegasnya, bebannya sama ya, tapi konstanta pegasnya berbeda. Nah, ini Macam tapi satu mata. ada yang tebal, ada yang nah, Boleh dia. dari posisi yang sama. Nah, getaran berbeda. Apa ya? Jadi yang pertama dipengaruhi oleh Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik. turun Naik terus. Fadil berisik, Yang Fadil. kedua, kalau Maaf, konstanta ampun. pegasnya sama, kita kasih bebannya berbeda. Kan satu besar. Lu diam dah, Dok. Lu diam dah. Nah, itu juga beda. Getaran Sinilah. Kamu 1.000, 2.000. seperti ini. Ini lagi. Ya. Berisik Ambon. Nah, ini Assalamualaikum, Pak. Saya hadir, Pak Wan.
Alhamdulillah. Hadir. Sorry Fadil, sorry Bertus. Ya nggak apa-apa Ambon, nggak apa-apa. Kita belajar yang benar Ambon. Ya, ini dia. Ayo bagus. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke topik kita. Mana tadi? Nah. Jadi yang berikutnya, GHS ini adalah nama lainnya getaran. Kita fokus GHS pada gas. Ya. Ini ada contohnya. Kita lihat dulu. Contoh soal nomor 1. Ya. Ada yang bisa bantu baca ini? Soal nomor 1. Saya matikan dulu. Bukan. Ya, sip. Kita lihat dulu. Jadi yang pertama, di sini ada sebuah beban digantung. Ya. Oke. Ji, bisa bantu baca, Ji? Hadir. Coba. Sebuah beban Ya. digantung pada pegas sehingga berada di posisi setimbang Ya. Q. Ya. Kemudian tarik ke posisi P lalu dilepas sehingga beban bergerak harmonis sederhana. Beban akan bergetar 1 kali selama melintasi. Oke. Jawabannya yang mana, Ji? Q ya? Ki. P, Q, Ketika R. ditarik sampai P, maka bebannya bergerak atau diam? Bergerak. Bergerak kemana? Terus-terusan. Nah, bergerak P, terus-terusan. Kalau dari P, geraknya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke atas. Terus lanjut ke Q. Setelah ke Q kemana? Ke R. Balik ke P atau ke R? Ke R dulu. Ya, ke R dulu. Setelah ke R, Ke Q lagi, ke P lagi. Ke P lagi. Kemudian, oke, balik lagi ke posisi semula. Nah, itu namanya satu getaran. Jadi 1 kali getaran, berarti dia bergerak naik turun 1 kali. Ya, dari P ke Q ke R, balik lagi ke Q, kemudian kembali ke P. Ya, itu namanya 1 getaran. Jadi kalau mulainya dari R, dia akan gerak ke Q, P, balik lagi sampai ke R. Nah, itu namanya 1 getaran. Nah, berikutnya biasanya yang ditanyakan adalah periode getaran. Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk bergetar 1 kali. Jadi beban akan bergerak bolak-balik dengan periode, nih dia naik turun. Ya, periodenya sama dengan 2pi akar M per K. Tadi kita sudah melihat bahwa gerak harmonis pada pegas dipengaruhi oleh massa beban M, massa ini, dan konstanta pegas dari K. K ini adalah konstanta pegas. Ya, jadi berikutnya adalah tentang periode. Periode ada yang mau ditanyakan? Definisi periode masih ingat ya? No. Diam ah. Periode itu waktu yang diperlukan untuk bergetar 1 kali. Bertus berisik Bertus. Gue buka Ya. YouTube. Konstanta pegasnya itu berarti kayak gaya yang diberikan per massa. Iya. Ya. Jadi konstanta pegas ini sifat dari pegas. Ambon. Apakah dia elastis Apa? atau tidak elastis? Khafif afla. Jadi ini sifat dari pegasnya. Pak Fadil nggak nyimak Pak. Saya Ya. nyimak, Pak. Fadil Dia baca buka YouTube Pak.
Wah. Fadil baca nomor 2, Fadil. Beban bermassa 100 gram digantung pada pegas yang memiliki konstanta pegas 40 N per M. Beban disimpangkan ke bawah kemudian dilepas sehingga bergerak harmonik. Sederhana besar periode getaran adalah. Nah, jadi langkah pertama bagaimana? Ya, Gimana tuh, kita Pak? lihat. Gitu, Jadi Pak. kita tulis yang diketahui apa, Dil? Beban bermassa 100. Ya, betul. Yes! 100 gramnya diubah menjadi kilogram. Ya, Gram. diubah menjadi kilogram. Tawa mulu. Terus gimana, Pak? Kemudian Maaf, yang kedua, ada konstanta pegas 40. Rumusnya apa, Dil, tadi? Nggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Tadi saya tidur. 2pi Ya, 2pi akar. M per K. Oke. Ya, Nah, jadi itu maksud saya itu, Pak. nah, 2pi akar M per K tinggal dimasukin. Ya. Selanjutnya gimana caranya nih, Dil, menyelesaikan? Dihitung, Pak. Ya, dihitung coba berapa dapatnya? Dimasukin. Sudah, 2pi masukin. kuadrat 0,1 kilogram per 40. Betul. Terus? Terus dibagi. Ya. Terus? 0,1 Udah dibagi, Pak. 40. Diakarin berapa ini? Nah, pembilang dan penyebut dikali 10 ya. Jadi 1/400. Lanjut. Nah, gitu, Pak. Dapatnya berapa? 2. Akar 1 diakarin 1, akar 400 berapa? 20. 20. Ya, kita dapat 20. Kemudian dari sini maka kita mendapatkan ya 2pi 1/20. Oke. Jadi jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Bravo. Ya, jawabannya 0,1 pi. Alfa. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kasih. Bisa ya? Jadi nanti tinggal dimasukkan saja dengan formula periode. Ya, di sini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 udah. Nomor 3 berarti. Ya, kita lihat nomor 3-nya. Ya, sebelum masuk ke soal nomor 3, ada namanya frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah jumlah getaran per detik. Kita bisa cari dengan 1/T. T-nya itu adalah periode. Atau formulanya 1/2pi akar K per M. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah frekuensi dari gerak harmonik sederhana pada sistem pegas. Nah, ini contohnya. Nomor 3. Ya. Kuncup bisa dibantu dibaca ini, nomor 3. Beban bermassa 100 gram digantung pada pegas yang memiliki konstanta pegas 40 N per M. Ya. Beban disimpangkan ke bawah kemudian dilepas sehingga bergerak harmonik sederhana. Beban bergetar dengan frekuensi. Oke, kalau kamu ingat ini soalnya sama seperti soal nomor 2. Kita bisa langsung mengerjakannya dengan 1/T. Ya. Tapi di sini kita coba menggunakan rumus F. Kita tuliskan M jangan lupa dalam satuan kilogram. Kilogram. Iya. Kita cari F-nya. Pak, berarti ini pakainya yang ini 1/2pi. Iya. Oh ya. Pakai yang ini. Berarti 1/2pi akar 0,1 per 4
40 per 0,1. Oke, kebalik ya. Jadi 40 per 0,1. 1. Ya. Nah, ini dia. Kemudian kita masukin lagi. Jadi 40 dibagi 0,1 berapa ini? 400. 40 dibagi Berarti 0,1, 4. 20. Oke. Berarti hasilnya berapa? 20. Tunggu. 10. Iya. Bukan, Pak. Hasilnya kita lihat 20. Ya, 10. Tapi masih ada Yeay. 10 per pi. Bapak, ini rumusnya dibalik kan? Betul, dibalik. Karena F-nya itu adalah 1 per T. Ya, F-nya itu adalah 1 per T. Oh, gitu. Jadi nanti tinggal dimasukin saja. Nah, problem yang berikutnya selain masukin ini, biasanya yang ditanya adalah perbandingan. Oke, kita masih ada 2 nomor lagi. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak topiknya. Jadi yang pertama, sebuah pegas. Oke, ada Mairo di sini. Mairo bisa dibantu baca nomor 4? Mairo tidak ada. Laras saya, Laras. Sebuah pegas diberi massa 5 kg bergetar dengan periode 2 second. Bila benda lain dengan massa M digantung pada pegas yang sama periodenya menjadi 4 second, maka massa benda adalah. Oke. Nah, ini adalah yang pertama, perbandingan perbandingan periode pegas yang diberi massa yang berbeda. Saat diberi massa 5 kg, periodenya 2 second. Nah, saat diberi massa M, periodenya menjadi 4. Kira-kira M2-nya berapa? Nah, hati-hati, ini bukan perbandingan langsung, tapi kita ambil dari persamaan awalnya. Ada yang bisa disederhanakan di sini? Nah, ini dicoret sama, berarti hasilnya adalah M1 per M2. Jangan lupa ada akarnya. Kita masukin. T1-nya 2, T2-nya 4. Seperti ini. Akarnya berarti dikuadratkan ya. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Jadi akarnya hilang. Jadi 4 per 16. Langkah selanjutnya adalah kali silang. Nah, kita dapat M2-nya. Jadi M2-nya dapat berapa ini? Sabar, Pak. M2 5 dikali 20, Pak. 20, Pak. 20. Ya. Nah, kita dapat hasilnya 20. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Bisa ya? Oke, kita satu nomor lagi. Satu nomor lagi sama seperti nomor 4. Kalau nomor 4 ini periode. Kalau nomor 5-nya adalah frekuensi. Ya, ini adalah frekuensi. Ya. Nah, ini. Ya. Kira-kira seperti apa untuk soal nomor 5? Ditentukan beban bergetar frekuensi 8 Hz. Bila pegas tersebut ditentukan beban bermassa M, frekuensi menjadi
Nah, kali ini seperti apa? Jadi sama ya. Yang pertama, massa pertama 12 kg, frekuensinya menjadi 8. Kali 2, frekuensinya menjadi 4. Nah, kira-kira berapa M2-nya? Ini sama, perbandingan ya. Saya sederhanakan dulu. Nah, ini dicoret. Perhatikan F1 per F2 menjadi 1 per akar M1 dibagi dengan 1 per akar M2. Maka ini jadi perkalian terbalik ya. Jadi M2-nya di atas, M1-nya di bawah. Kita masukin. Ya. Silakan dihitung berapa? 4 sama dengan M2 per akar 12. Oke. Itu dipangkatin lagi semuanya, Pak. Pangkat gimana maksudnya? Maksudnya diakarin, dipangkat 2-in supaya agak ini akarnya hilang. Ya, supaya akarnya hilang, maka dia dipangkatkan. Berarti Berapa dapatnya? 6 4 per 18 pangkat. Oke. Yang E, Pak, jawabannya. Jawabannya? Yang E. Oke, kita cek dulu. Oke. 8 bagi 4, 2 ya. Akarnya hilang. Jadi 4. Ya, betul. Jawabannya adalah 48. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Lihat yang mana? Mau review lagi? Tentang ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Mungkin ya. Pak. Itu 1 bisa hilang kenapa ya? Apanya? 1. Oke, karena ini 1 per akar M1. Jadi kalau ada 1 per akar M1 dibagi dengan 1 per akar M2, maka sama saja dengan perkalian dibalik. Jadi ini kan dibagi nih jadi 1 per M1. Oh, sorry, ini ada akarnya ya. Dikali akar M2 per 1. Kira-kira. Satunya coret. Nah, satunya coret. Iya. Ya, sip. Satunya coret. Sudah hilang jadi. Ya. Betul, satunya hilang. Oke, Pak. Terima kasih. Bisa ya? Oke, kalau sudah sambil menunggu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ngisi absen dulu.